adik-adik, jumpa lagi dengan Lausa Edward dan Aduh, ya? sorry Lausa Edward. Ini Lausa Sorry Kenny. aku telat. Sorry adik-adik. Aduh, soalnya maklum aku kemarin tidurnya malam banget. Wah. Habis main game. Waduh, tuh Jadinya game. telat bangun deh ke sekolah minggu. Nah. Aduh, aku nggak mau lagi deh tidur malam-malam. Iya. Telat. Oke. Ya, lihat adik-adik, Lausa Kenny ya. Makanya kita harus kalau mau datang kepada Tuhan pada hari ini, kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita. Betul, Lausa. Jangan, nggak boleh telat ya. Kita harus semangat, antusias untuk ikut Memuji nama ibadah, Tuhan. memuji Betul. Tuhan. Betul. Ya, Lausa Kenny. Oke, aku janji nggak mau lain telat kali lagi. Nggak boleh telat lagi ya. Siap. Oke, yuk kita mau mulai Yuk. ibadah kita pada hari ini. Adik-adik yang di rumah, ayo kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Dengan kita mulai menyanyikan lagu Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk kita berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur satu kali lagi Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa mengikuti sekolah minggu. Walaupun keadaannya masih online, tapi kami tidak patah semangat. Kami terus berusaha untuk semangat memuji Tuhan dan haus akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin dari awal sampai akhir kebaktian online ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, Lausa Kenny, Ya. kangen gak nih sama gereja? Wah, bukan kangen lagi Sama sekolah kangen minggu. sama gereja, kangen sekolah minggu, kangen anak-anak sekolah minggu, kangen lause-lausenya, semua dikangenin deh 1,5 tahun kita nggak pergi ke gereja. Iya, Lausa juga kangen sama kalian semua nih, ya. Yuk, kita sama-sama mau memuji nama Tuhan lewat satu lagu Do Re Mi. Oke. Do itulah dosamu, re relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya, sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu terhapuslah. Sebentar, Lausa Kenny.
Ya. Buat lebih seru ya. Kita saut-sautan aja ya kita ya. Boleh. Berarti Rulesnya Lause do, Lause ya. Edward, Lause Kenny, re. Ya. Ntar Lause Edward, Atau do. mi lagi. Saya ngomong do Itulah dosamu. Oke, boleh. Gitu Jadi ya. kita saut-sautan ya, Sa? Oke. Boleh. Oke, boleh. Musik. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya, sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu terhapuslah. Sekali lagi. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya, sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu terhapuslah. Yuk kita mau membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke. Oke, Lause Edward, apalagi nih? Yesus adalah segalanya. Itu Pasti. udah menjadi moto hidup Lause. Karena dalam menjalani sehari-hari Lause. Ya. Ya. Jadi setiap kalau Lause mau pergi bekerja gitu ya. Pagi-pagi. Ya, aku kalau pergi bekerja pagi-pagi aku selalu doa dulu, minta pimpinan Tuhan gitu. Diawali dari doa ya, saya. Diawali dari doa. Terus setelah doa ada apa lagi, Sir? Nah, setelah itu Kalau ada masalah, Sir? ya aku juga berdoa, Pasti minta pertolongan Tuhan ya. pertolongan Tuhan, betul. Makanya Yesus adalah segalanya. Gimana kalau Lause Kenny? Ya sama, Sir. Jadi baik dari pagi sampai malam minta pertolongan Tuhan, minta pertolongan Tuhan sepanjang hari. Walau kita senang, kita susah, semuanya berlandaskan sama Tuhan saja sendiri. Ya. Kita minta juga adik-adik juga begitu. Dari awal hari sampai nanti kita mau tidur, kita minta pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Gitu ya Lause Edward ya? Betul. Kita harus menjadikan Yesus sebagai pusat dalam hidup kita. Betul. Gitu ya. Kita nyanyi lagu Jesus You Are My All in All. My strength when I am weak, you are the treasures that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, not a gift from I'll be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all.
Pastor Edward, Yes. sekarang kita mau menaikkan pujian persembahan. Kita mau mempersiapkan persembahan. Kita minta adik-adik kalau misalkan mau mempersembahkan persembahan untuk Tuhan dalam bentuk fisik, nanti simpan dulu di dalam kantong atau di dalam box. Nanti pada saat kita tatap muka Lause, adik-adik boleh mempersembahkan ke gereja secara langsung. Namun ada juga opsi kedua, persembahan melewati QR code yang sudah diberikan dari sekolah minggu. Tapi pada saat persembahan itu harus, misalkan persembahannya mau 50.000, nanti harus disertakan 50.000 satu. Harus ada angka satu di belakang paling terakhir. Jadi kalau 50.000, 50.000 satu rupiah. Gitu ya, Lause-lause. Gitu ya, adik-adik juga ya. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Lord I Offer My Life to You. That I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my plans, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past. Things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, I live into you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you. Sing my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami ada di surga, terima kasih ya Tuhan untuk waktu pada hari ini ya Tuhan, kami bisa mempersembahkan dari apa yang kami punya untuk-Mu ya Tuhan. Seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan, biarlah kami bisa mempersembahkan tubuh jiwa raga kami ya Tuhan sepenuhnya untuk Engkau, untuk dipakai untuk kemuliaan Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Engkau yang pimpin sertai kami, agar kami dapat tetap fokus dalam mendengarkan firman-Mu juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami ini, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati seperti hati-Mu
di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Halo, shalom adik-adik semua. Senang sekali hari ini Lause bisa membawakan firman Tuhan buat adik-adik semua. Adik-adik juga harus bersuka cita ya, karena masih bisa mendengarkan firman Tuhan walaupun secara online. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik lipatkan tangan, tutup mata dan ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih karena hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan secara online. Tuhan tolong siapkan hati kami, pikiran kami, juga telinga kami, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, coba lihat gambar ini. Nah, apa yang adik-adik lihat dari gambar ini? Ya, anak-anak ini kelihatannya berbeda ya secara fisik antara satu dengan yang lain. Ada yang kulitnya lebih terang, ada yang kulitnya lebih gelap, ada yang rambutnya lebih lurus, ada yang rambutnya lebih ikal, pakaiannya juga berbeda dan sebagainya ya. Jadi adik-adik, ada beragam orang di berbagai tempat di dunia. Nah, itu baru penampilan fisik ya. Belum lagi orang-orang yang berbeda-beda itu makanannya juga berbeda, pakaiannya berbeda, bahasanya juga berbeda. Orang Indonesia beda dengan orang Jepang. Orang Jepang beda dengan orang Amerika. Orang Amerika berbeda dengan orang Afrika. Bahkan adik-adik di Indonesia sendiri, orang-orang dari daerah-daerah yang berbeda juga punya penampilan fisik yang berbeda-beda. Bahasa mereka juga beda, makanan mereka juga berbeda-beda. Nah, tapi pada dasarnya semua manusia itu hakikatnya adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Ya, nah hari ini kita akan belajar tentang seorang diaken. Ya, diaken itu adalah pemimpin agama atau pelayan Tuhan yang bernama Filipus. Nah, kita akan cari tahu gimana cara Allah memakai dia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang berbeda dengannya, ya, dan apa dampaknya. Adik-adik masih ingat nggak minggu lalu cerita firman Tuhan tentang apa? Siapa tokoh yang diceritakan minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Minggu lalu kita dengar firman Tuhan tentang apa? Tentang Iya, tentang Stefanus. Siapa sih Stefanus itu? Apa yang terjadi padanya? Ya, Lause ulang dikit ya. Nah, Stefanus itu merupakan salah satu dari 7 diaken di Yerusalem. Nah, Stefanus itu penuh kuasa memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Tetapi pada akhirnya Stefanus itu mati dilempari batu oleh para pemuka agama yang tidak suka kepadanya. Nah, setelah Stefanus mati, terjadi penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Tuhan, terhadap orang-orang percaya di Yerusalem. Banyak orang-orang percaya yang terpaksa harus melarikan diri keluar kota, sehingga orang-orang percaya jemaat Tuhan yang dari Yerusalem tersebar ke seluruh penjuru negeri. Ada yang ke Yudea, ada yang ke Samaria, dan juga ke tempat-tempat lainnya. Dan Tuhan punya rencana untuk memakai peristiwa ini sebagai sarana untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa-bangsa selain bangsa Yahudi. Menurut kalian nih, dapat nggak jemaat Tuhan
memberitakan kabar baik di tempat mereka yang baru tersebut, di tempat mereka melarikan diri. Bisa nggak? Coba kalau adik-adik punya Alkitab, bisa buka Kisah Para Rasul 8 ayat 4. Nah, di Kisah Para Rasul 8 ayat 4, di sana dibilang mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Jadi, jemaat Tuhan orang percaya yang karena penganiayaan mereka melarikan diri ke luar kota, ke luar negeri, keluar dari Yerusalem, ya mereka memberitakan Injil di tempat mereka yang baru itu. Salah satu orang percaya yang pergi ke Samaria itu adalah Filipus. Nah, Filipus itu juga merupakan seorang diaken dari jemaat di Yerusalem, sama seperti Stefanus. Nah, di Samaria orang banyak itu berkerumun untuk mendengarkan Filipus berkhotbah. Nah, kira-kira begini khotbahnya Filipus. Filipus berkhotbah, "Nama saya Filipus dan saya datang untuk mengabarkan tentang Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan yang bangkit itu. Tuhan mengasihi kita dan mati bagi dosa kita agar kita beroleh pengampunan dan menjadi bagian dari keluarga Allah." Orang-orang Samaria mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika Filipus bersaksi tentang Yesus kepada mereka. Juga ada orang-orang yang sakit, orang-orang yang timpang dibawa kepada Filipus. Roh Kudus memberikan kuasa kepada Filipus sehingga setiap orang yang dijamah Filipus menjadi sembuh. Orang-orang ini pun menjadi bersukacita. Namun mereka terlebih lagi bersukacita karena Filipus mengabarkan kepada mereka bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa mereka. Nah, menurut kalian, apa yang terjadi pada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat karena khotbahnya Filipus? Nah, adik-adik bisa buka lagi di Alkitab kalian di Kisah Para Rasul 8 ayat 12. Di Kisah Para Rasul 8 ayat 12, di sana dicatat, "Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan." Ya, jadi setelah orang-orang di Samaria itu mendengar khotbahnya Filipus tentang Sang Juru Selamat, mereka memberi diri dibaptis. Nah, tadi itu kita dengar cerita bagaimana Filipus memberitakan Injil di Samaria. Kemudian dari Samaria, Tuhan membawa Filipus pergi ke suatu tempat yang namanya Gaza. Ya. Nah, Filipus menaati perintah Tuhan. Dia pergi dari Samaria menuju ke Gaza. Dari Samaria ke Gaza, Filipus harus melewati jalan gurun pasir yang berdebu. Ya, di jalan itu Filipus melihat seorang yang sedang duduk di dalam sebuah kereta. Orang itu dalam perjalanan pulang ke Ethiopia. Nah, Ethiopia itu adalah sebuah negara di daerah hulu Sungai Nil di dekat negara Mesir. Orang itu adalah orang yang mengatur keuangan dari Ratu Negeri Ethiopia atau biasa disebut dengan kepala perbendaharaan. Nah, Roh Kudus memimpin Filipus untuk menghampiri kereta itu, dan Filipus berbicara kepada orang itu. Setelah dekat dengan kereta itu, ternyata Filipus mendengar orang yang di dalam kereta itu sedang membaca kitab suci. Nah, Filipus terheran-heran dan berkata dalam hatinya, "Wah, ternyata orang ini membaca firman Allah." Kemudian Filipus bertanya kepada orang itu,
mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Nah, mendengar Filipus bertanya, kereta itu pun berhenti dan orang itu menjawab, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing aku? Mungkin Anda dapat menolongku. Silakan duduk di sampingku dan tolong jelaskan maksud firman Allah ini." Nah, orang itu berkata demikian kepada Filipus. Kemudian Filipus pun duduk di samping orang itu dan mendapati bahwa ternyata orang itu sedang membaca kitab Yesaya, yaitu tepatnya Yesaya 53 ayat 7 sampai 8 ya, di dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, bagian ini nanti kalau adik-adik lihat ya, Yesaya 53 ayat 7 sampai 8 menceritakan tentang seseorang yang menderita, dianiaya dan mati. Nah, kata orang Etiopia itu kepada Filipus tentang siapakah nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Nah, kebetulan Filipus tahu jawabannya. Dia gembira karena dia tahu jawabannya. Nah, sekarang Filipus ngerti kenapa Roh Kudus menuntun dia melewati jalan gurun pasir ini. Ternyata supaya dia bisa memberitakan Injil kepada orang dari Etiopia ini. Maka Filipus pun menceritakan ya tentang kabar baik Injil tentang Sang Juru Selamat kepada orang Etiopia ini. Kata Filipus, sang nabi itu sedang bernubuat tentang Yesus anak Allah. Nah, Yesus datang ke dunia dan mengajar kita tentang Bapaknya yang di surga. Lalu Yesus mati di kayu salib demi menanggung hukuman bagi dosa setiap orang yang mau menerima dia sebagai juru selamat. Sementara mereka menyusuri jalan gurun pasir itu, orang dari Etiopia ini merenungkan perkataan Filipus. Nah, orang Etiopia ini biasanya disebut sebagai sida-sida. Sida-sida dari Etiopia. Sida-sida sendiri itu artinya bisa pelayan istana. Ya, pelayan istana Ratu Etiopia. Nah, lalu sambil mereka berjalan, tiba-tiba sida-sida Etiopia ini melihat air di dekat jalanan itu dan berkata kepada Filipus, "Lihat, di situ ada air. Dapatkah aku dibaptis sekarang? Aku percaya kepada Yesus. Aku percaya bahwa Yesus mati bagi dosaku dan ingin menjadi bagian dari keluarga Allah." Kemudian sida-sida itu memberi perintah agar kereta berhenti di sana. Dan Filipus serta sida-sida itu turun ke dalam air. Dan Filipus pun membaptis sida-sida ini ya, dan sida-sida ini menjadi orang percaya yang baru. Nah, sekarang dia menjadi saudaranya Filipus di dalam Yesus Kristus. Setelah mereka keluar dari dalam air, sang sida-sida dan Filipus pun berpisah. Ya, sida-sida itu melanjutkan perjalanannya pulang ke negerinya di Etiopia sambil memuji Allah yang telah menyelamatkan dia. Nah, kemudian adik-adik bisa tebak nggak apa yang terjadi sama Filipus? Nah, ceritanya ada di Kisah Para Rasul 8 ayat 39. Coba dibuka Kisah Para Rasul 8 ayat 39. Kalau kita baca di sana, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Jadi, ternyata setelah Filipus membaptis sida-sida itu, Roh Kudus itu melarikan Filipus ke suatu tempat yang baru, ke suatu kota yang baru, karena Tuhan mau Filipus memberitakan Injil di kota tersebut. Ya, nah demikian cerita firman Tuhan tentang Filipus yang memberitakan Injil
di kota Samaria, dan juga Filipus yang memberitakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia. Nah, menurut adik-adik nih, mudah gak sih bagi Filipus untuk memperkenalkan Injil kepada orang Samaria ya, atau kepada sida-sida dari Ethiopia itu? Kira-kira mudah tidak? Apakah Filipus mengenal mereka? Apakah Filipus dari bangsa yang sama dengan mereka? Enggak ya, Filipus itu bangsa Yahudi ya, sedangkan Filipus memberitakan Injil kepada orang Samaria dan orang Ethiopia yang berbeda bangsa dan dengan Filipus, dan Filipus tidak kenal dengan mereka. Jadi sangat mungkin tidak mudah bagi Filipus untuk memberitakan Injil kepada orang Samaria dan Ethiopia ya, karena keduanya itu bangsa yang berbeda dengan bangsa Yahudi. Tetapi siapa sih yang mempersiapkan hati Filipus untuk memberitakan Injil kepada mereka? Siapa sih yang memampukan Filipus untuk memberitakan Injil kepada mereka? Adik-adik tahu nggak siapa? Ya, Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan Filipus untuk memberitakan Injil kepada orang yang berbeda dari dirinya, kepada bangsa yang berbeda dari bangsanya. Nah, setelah adik-adik mendengar cerita ini, apa sih yang Yesus ingin kita menjadi seperti Filipus? Apa yang kita harus contoh? Apa yang kita bisa contoh dari Filipus? Nah, sama seperti Filipus memberitakan Injil kepada orang Samaria dan juga orang Ethiopia, yang beda dengan Filipus yang adalah orang Yahudi, Tuhan ingin agar Lause dan adik-adik juga membagikan kabar baik, membagikan kabar Injil kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin berbeda dengan kita, yang mungkin secara fisik beda dengan kita, atau mungkin yang berbeda suku bangsa dengan kita. Nah, mungkin terkadang sulit ya untuk membicarakan tentang Tuhan Yesus, memberitakan tentang kabar baik tentang Injil kepada orang-orang yang kita tidak kenal atau orang-orang yang berbeda. Ya, jangankan kepada orang yang kita nggak kenal atau yang berbeda, kepada orang yang kenal, yang dekat aja terkadang sulit. Ya, tapi seperti Filipus, kita bisa minta Roh Kudus untuk membantu kita, untuk mempersiapkan hati kita sehingga kita mampu untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Ya, nah jadi itu cerita firman Tuhan hari ini. Kita belajar dari Filipus, ya. Kita minta Roh Kudus mampukan kita untuk supaya kita bisa juga memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita yang kita temui. Nah, sekarang kita mau membaca dan menghafal ayat hafalan yang sebenarnya adik-adik sudah baca dan hafalkan di minggu lalu. Kita ulangi lagi minggu ini. Ayat hafalannya diambil dari Roma 1 ayat 16a. Roma 1 ayat 16a. Kita baca sama-sama ya, 2 kali. Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sekali lagi sambil dihafal. Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan tolong kita semua agar kita bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah belajar dari Filipus, bagaimana Filipus dengan pertolongan Roh Kudus memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak dia kenal, kepada orang-orang yang berbeda dari dirinya. Tuhan, kami juga mau ya Tuhan memberitakan tentang kabar baik, tentang keselamatan, tentang Injil Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tuhan, walaupun kami masih kecil, ya Tuhan mampukan kami, Tuhan tolong kami agar kami juga bisa menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai jumpa lagi. Shalom, bye-bye. Nah, anak-anak, baru saja kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kalian sudah memuji Tuhan. Biarlah kebaktian kita pada hari ini bisa membuat Tuhan menjadi senang. Kita tetap berdoa, kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita untuk kita bisa melakukan firman Tuhan yang kita baru dengar tadi dari Lose yang sudah menceritakannya kepada kita semuanya. Bahwa kita harus menjadi semakin serupa dengan Kristus. Anak-anak, Lose mau ingatkan sekali lagi bahwa minggu depan kita tetap akan ada kebaktian secara online. Kalau kalian ingin mengikuti kebaktian online di pertemuan Zoom, kalian bisa menemukan linknya di description box di bawah ini. Ketika kalian mengikuti ibadah di dalam link Zoom, kalian bisa berinteraksi langsung dengan lose-lose yang ada di kelas kalian. Oke, nanti kita akan bersama-sama belajar bagaimana Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Oke anak-anak, ingat ya, sekali lagi minggu depan kita ada kebaktian online lagi jam 10.30. Oke? Nah, untuk aktivitas Lose tetap ingatkan, bagi kalian yang sudah mengerjakannya, kalian bisa kirimkan kepada Lose kalian paling lambat hari Senin malam. Setelah itu, foto-foto kalian akan diedit untuk dijadikan satu video dan akan ditampilkan di kebaktian minggu depan. Oke anak-anak? Mari kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Sebelum berdoa, kita akan menaikkan pujian Bapa terima kasih. Mari tangannya semua dilipat, matanya ditutup. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami masih bisa mengikuti kebaktian secara online. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama boleh menolong kami Tuhan untuk kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Dan Tuhan senang dengan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan terus untuk keluarga kami. Kami mohon Tuhan memberikan kesehatan. Juga bagi anak-anak yang sekarang ini sedang menghadapi ulangan akhir semester, Tuhan juga tolong supaya setiap anak-anak bisa mengerjakan dan mengerjakan setiap tugas yang diberikan untuk ulangan akhir semester dengan baik. Berkatilah setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan di dalam kesehatan mereka, juga di dalam studi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Untuk kebaktian kami minggu depan, kami juga mohon Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi anak-anak, sampai bertemu lagi minggu depan di dalam pertemuan Zoom. Tuhan memberkati.